Welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tentang edukasi kebidanan yang diselenggarakan oleh Midwifery Gift. Kali ini kita akan membahas soal tentang alat kontrasepsi. Nah, di soal-soal ujian yang sebelumnya, yang udah ujian SKB CPNS Bidan, banyak sekali keluar yang tentang alat kontrasepsi atau KB ya. Sebelumnya, jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen video ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi terbaru mengenai soal kebidanan update. Nah, untuk teman-teman yang sudah lulus ujian SKB Bidan, saya ucapkan selamat untuk teman-teman semua. Sedangkan untuk teman-teman yang belum ujian, jangan patah semangat. Yang pastinya tetap pantau video kita untuk informasi terbaru mengenai soal-soal kebidanan. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita lanjut ke soal ya. Langsung saja kita baca soalnya. Yang pertama, yuk. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk menggunakan alat kontrasepsi. Melahirkan 6 minggu yang lalu, anak pertama menyusui bayinya secara eksklusif ya. Belum pernah melakukan hubungan seksual. Oke, hasil pemeriksaan keadaan umumnya baik, tekanan darahnya 110/80, nadinya 90, pernapasan 20, inspekulum panjang uterusnya 5 cm. Dalam keadaan kasus ini semuanya dalam batas normal ya. Dia merupakan seorang ibu nifas yang dalam kategori fisiologis. Nah, kita lihat pertanyaannya. Alat kontrasepsi apakah yang paling sesuai dengan kondisi ibu pada kasus tersebut? A. AKDR, B. AKBK, cantik, MOW, D. Pil kombinasi, E. Suntik kombinasi. Kita perhatikan kasusnya di sini, melahirkan 6 minggu yang lalu, anak pertama, dan dia menyusui eksklusif. Nah, alat yang paling pas sesuai dengan pilihan ya. Jadi jangan melihat karena dibilang secara eksklusif, jadi kita kenapa nggak ada mal di sini seperti itu. Jangan langsung berpikir ke hal-hal seperti itu dalam mengerjakan soal. Ini hanya sedikit tips ya. Jadi perhatikan pilihannya. Nah, untuk alat kontrasepsi yang tidak mengganggu dengan kondisi nifas yang menyusui secara eksklusif, apa yang paling tepat dari pilihannya ini? Jadi cara mengkaji soal yang kasusnya fisiologis diperhatikan dengan pilihannya ya. Langsung saja kita lihat jawabannya untuk soal ini. Pembahasan. Jawabannya adalah AKBK. Kenapa AKBK? Sesuai dengan klasifikasi persyaratan medis menggunakan metode kontrasepsi, kondisi laktasi 6 minggu, 6 bulan laktasi untuk metode kontrasepsi pil kombinasi. Suntik kombinasi merupakan masuk ke dalam kategori 3, yaitu tidak dianjurkan. Why? Sedangkan untuk metode kontrasepsi pil progestin, DMPA, AKBK, dan AKDR termasuk dalam kategori yang pertama, yaitu kondisi di mana tidak ada pembatasan apapun dalam penggunaan kontrasepsi ya. Jadi dapat kita lihat pilihannya yang lebih tepat yaitu AKBK atau bola. Oke, langsung kita next. Semoga dapat dipahami ya sampai sejauh ini. Ini yang tambahannya karena sepanjang serviks 5 cm tidak memungkinkan dipakai AKDR. Kenapa? Dan di primipara tidak dianjurkan MOW juga. Makanya enggak AKDR ya. Maka yang lebih tepatnya itu AKBK ya. Lebih tepatnya AKBK gitu. Ya, langsung saja next. Oke. Soal nomor 2. Yuk kita baca sama-sama untuk soal nomor 2. Seorang perempuan umur 28 tahun, aseptor KB suntik 3 bulan, datang ke BPM mengeluh selama 3 bulan tidak dapat mengalami menstruasi.
Hasil pemeriksaan hasil keadaan umum baik, tekanan darahnya 120/80, nadinya 90, pernapasan 24, tanda-tanda kemungkinan hamil. Tidak ada ya. Tidak ada tanda-tanda kemungkinan hamil. Efek samping apakah? Lihat pertanyaan. Efek samping apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? A. Menometrorrhagia, B. Hemorrhagia, C. Metrorrhagia, D. Amenorrhea, E. Spotting. Lihat usianya 28 tahun dan dia seorang akseptor KB suntik 3 bulan. Nah, dari efek samping yang umum dari 3 bulan itu tidak haid ya, ada gangguannya, bukan berarti abnormal atau sesuatu yang patologis ya. Jadi ada beberapa efek samping dari penggunaan KB suntik baik yang 1 bulan ataupun 3 bulan seperti itu. Jadi setiap KB yang kita gunakan itu ada efek samping dari setiap penggunaannya ya. Langsung saja kita bahas pembahasan untuk soal ini. Jawabannya yang lebih tepat yaitu amenorrhea ya. Kenapa amenorrhea? Efek samping atau keterbatasan dari metode kontrasepsi suntik seperti yang bilang tadi, di mana suntik progesteron salah satunya adalah sering ditemui adanya gangguan haid seperti siklus haid memendek atau memanjang, perdarahan banyak atau sedikit, perdarahan tidak teratur, perdarahan bercak atau spotting ya, dan tidak haid sama sekali sehingga efek samping yang dialami klien sesuai kasus adalah amenorrhea ya. Jadi setiap khususnya KB suntik itu banyak ya efek samping. Jadi sebelum melakukan atau memberikan sebuah alat kontrasepsi terhadap seorang ibu, jadi kita harus menyesuaikan situasi dia itu yang masuk ke masa nifas atau memang menjerangkan kehamilan, menunda kehamilan. Kita beritahukan efek samping setiap alat kontrasepsi agar dia tidak kebingungan atau merasa ada apa, kenapa, seperti itu ya. Jadi harus dipahami setiap indikasi dan kontraindikasinya. Oke, next soal. Seorang perempuan umur 28 tahun datang ke rumah sakit untuk mengikuti program keluarga berencana. Hasil anamnesis mengaku sudah mempunyai anak umur 5 tahun. Hasil pemeriksaan fisik keadaan umum baik, tekanan darahnya 110/80, pernapasan 22, semuanya dalam batas normal ya. PP tesnya negatif. Pasien memiliki riwayat tumor payudara. Alat kontrasepsi yang paling sesuai. Lihat, alat kontrasepsi yang paling sesuai dengan klien. Lihat kasus, katanya pasien memiliki riwayat tumor payudara. Mempunyai anak umur 5 tahun. Kalau dalam keadaan umumnya, semuanya dalam batas normal ya. Usianya umur 28 tahun. Jadi dalam pemberian alat kontrasepsi, kita perhatikan anaknya berapa, usia, dan ada riwayat penyakit apa ya. A. Pil, IUD, MOW, suntik, dan implan. Yuk, kita langsung ke pembahasannya. Pembahasannya yaitu jawabannya adalah IUD ya. Kenapa? Kenapa memilih IUD? Berdasarkan urutan pemilihan alat kontrasepsi yang rasional, klien dengan usia 28 tahun. Nah, perhatikan tadi usia ibunya 28 tahun ya. Termasuk ke dalam fase menjarangkan kehamilan dengan paritas antara 2 sampai 4. Urutan pemilihan kontrasepsi, ini dia ya. Urutan pemilihan kontrasepsi, urutan pertama adalah menggunakan AKDR. Riwayat tumor payudara adalah salah satu kondisi yang menjadi kontraindikasi. Makanya kalau pemberian alat kontrasepsi dilihat ya,
kontraindikasi, indikasi penggunaan kontrasepsi hormonal. Maka jawaban yang lebih tepat itu untuk kasus di atas adalah IUD. Oke? Oke, langsung kita ke soal selanjutnya. Ini dia. Yuk, kita baca bersama untuk soal ini. Seorang perempuan umur 28 tahun datang bersama suaminya ke BPM mengatakan ingin berKB. Hasil anamnesis baru menikah 1 bulan yang lalu. Ingin menunda kehamilan selama 3 tahun. Keadaan umum baik, semua dalam batas normal ya. Tidak ada tanda-tanda kehamilan karena PP tesnya negatif. Pertanyaannya, alat kontrasepsi apakah yang paling tepat pada kasus? Lihat, dia katanya mau menjarangkan ya. Di situ pasien ingin menunda ya, ingin menunda. Lihat kata ingin menunda dengan usianya 20 tahun dan masih baru menikah. Nah, pilihannya ada pil, IUD, suntik, kondom, metode kalender. Maka jawaban yang paling tepat dengan kasus yang dialami oleh ibu. Masuk kita ke pembahasannya adalah jawabannya pil. Kenapa pil? Ada apa dengan pil dengan diagnosis tersebut? Berdasarkan urutan pemilihan kontrasepsi yang rasional, kalian dengan usia 20 tahun termasuk dalam fase menunda kehamilan ya. Makanya saya bilang tadi setiap pemberian alat kontrasepsi itu diperhatikan usia, indikasi dan kontraindikasi. Dan lihat pemilihan alat kontrasepsi, urutan pemilihan kontrasepsi ya. Jadi ada urutan pemilihan kontrasepsi. Oke. Harap diperhatikan untuk urutan-urutan itu. Next. Katanya urutan pemilihan kontrasepsi, urutan pertama adalah menggunakan pil ya. Kelebihan menggunakan antara kontrasepsi pil, kenapa enggak memberikan AKDK, AKDR? Karena dia masih pemula, belum pernah melahirkan. Dianya ingin menunda kehamilan. Maka yang lebih tepatnya ke pil, efek sampingnya mencegah kehamilan, menjaga berat badan tetap stabil, tidak menimbulkan flek pada kulit, mengurangi risiko kanker rahim, mampu mengurangi rasa nyeri saat datang bulan. Jadi ada dampak negatif dan positifnya. Dengan kasus klien yang usia 20 tahun dengan tujuan dia menunda, maka yang lebih tepatnya dia ke pil. Di sisi lain belum pernah melahirkan ya. Oke, next. Kita ke soal selanjutnya. Seorang perempuan 36 tahun, P1A0, akseptor KB pil datang ke BPM karena lupa minum kontrasepsi oral selama 1 hari berturut-turut. Wow. Hasil anamnesis 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya. Ibu merasa khawatir, takut hamil katanya ya. Hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal. Keluhannya dia cuma lupa minum. Ya, lupa minum alat kontrasepsinya. Sedangkan sudah melakukan hubungan. Pertanyaannya, asuhan apa yang paling tepat? Ingat, banyak ya, ada asuhan apa yang paling tepat, tindakan apa yang paling tepat, harus dipahami pertanyaan seperti itu ya. A. Konseling untuk kontrasepsi darurat. Melanjutkan konsumsi pil yang tersedia. Memberikan konseling KB pengganti, menganjurkan pemeriksaan USG, meminta ibu melanjutkan pil berikutnya. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Maka jawaban yang lebih tepat itu adalah A. Konseling kontrasepsi darurat atau kondar ya. Oke, kenapa kita memberikan itu? Kita lihat. Alat kontrasepsi darurat hanya efektif jika digunakan dalam 72 jam. Tadi dia melakukan hubungan seksual 10 jam, berarti masih masuk dalam kategori sesudah hubungan seksual tanpa perlindungan.
Sehingga ketika terdapat klien yang lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut, asuhan yang bisa dilakukan dalam pemberian metode kontrasepsi darurat, ya. Jadi ada dia namanya kontrasepsi darurat, biasanya seperti pil ya. Bisa langsung diminta terhadap Fasiankes terdekat, baik itu PMB Bidan atau mungkin puskesmas atau rumah sakit terdekat ya. Saya rasa itu saja untuk kontrasepsi untuk saat ini. Next time akan kita lanjut dengan kasus-kasus terbaru. Semoga rekan-rekan sekalian dapat memahaminya seputar asuhan dan penggunaan alat kontrasepsi. Thanks for attention guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Selamat untuk kalian semua. Semangat untuk ujian SKB Bidan. See you, salam sehat untuk kita semuanya.